Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang membingungkan soal penampakan Tuhan, soal kebangkitan Tuhan bagi para murid pada awal-awalnya adalah mereka belum nangkep betul, sehingga seolah-olah masuk dalam kegelapan. Mereka masih meraba-raba. Ya, karena kita tahu para rasul nggak ada yang belajar teologi. Para rasul nggak ada yang menguasai kitab suci. Baru nanti yang menguasai kitab suci adalah Paulus. Para rasul nggak ada 12 itu. Nelayan, ada yang pejuang, ada yang petugas bea cukai dan sebagainya. Jadi nggak ada sama sekali. Lalu juga Maria Magdalena juga nggak pernah yang namanya belajar kitab suci atau belajar teologi. Maka pada waktu melihat makam kosong, mereka mentafsirkan sesuai dengan cara mereka masing-masing. Seolah-olah makam kosong berarti mayatnya dicuri orang. Nah, kita bisa melihat di sana, ini adalah pikiran. Mereka adalah dalam suasana kegelapan. Kita juga tadi pada pengantar saya katakan bahwa ini adalah hari kelima novena. Kita juga kok seolah-olah hari rayanya kok ditabrak-tabrak dengan hari raya yang lain. Kerahiman ilahi yang diawali dengan novena harus dimulai sejak Jumat Agung, lalu tabrakan lagi dengan Vigili Paskah, dengan Paskah, lalu sekarang oktav Paskah dibarengi dengan ini. Kita juga seolah-olah begini. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, di sini sebetulnya mau menyatakan sebetulnya kerahiman ilahi dengan kebangkitan Tuhan ini sama sebetulnya satu pesan sebetulnya. Tuhan bangkit untuk melihatkan bahwa kegagalan di dunia ini tidak ada isinya sebetulnya. Kenapa? Karena semua ini memang harus kita lewati dan nantinya kita akan mendapatkan kebangkitan dan bersatu dengan Tuhan di surga sana. Ini sebetulnya pesannya kan kalau bangkitan. Tetapi kalau ini kerahiman Tuhan untuk melihatkan bahwa Tuhan walaupun kita dalam suasana kegelapan, kita tetap ada di dalam jalur Tuhan. Tuhan di dalam memberikan
Isinya pernyataannya ini sungguh sedikit demi sedikit, tidak pernah langsung banyak begitu. Kalau banyak kita malah pusing. Kenapa? Karena otak kita terbatas. Tuhan yang maha besar itu memberikan semuanya, malah kita tidak bisa nangkap apa-apa. Seperti misalnya kita bisa menangkap matahari terbit dari timur. Pada waktu kuning indah betul, kita bisa melihatnya. Tapi pada saat siang hari matahari bersinar, kita melihat matahari, justru mata kita mengalami kegelapan. Kegelapan tetapi kita tidak buta, tetapi kita tidak bisa melihat apa-apa. Saking terangnya kita malah nggak tahu apa-apa. Kita matahari, ini baru matahari, belum lagi Tuhan. Tuhan yang luar biasa kayanya, luar biasa apa yang Dia miliki. Kalau itu di mukjizatnya segala macam diberikan kepada kita nangkapnya sedikit demi sedikit. Ini juga seolah-olah ini seperti kisah penciptaan. Tuhan pertama-tama menciptakan terang. Lalu sedikit demi sedikit Tuhan menciptakan dunia dengan isinya, digambarkan kalau dalam kisah penciptaan itu 6 hari. Lalu, tapi harinya Tuhan, bukan harinya kita. 6 hari. Tetapi kita bisa melihat ada sesuatu proses di sana untuk supaya ciptaan yang paling utama ini bisa menikmati seluruh ciptaan dari apa yang diciptakan dunia oleh Tuhan dalam menciptakan dunia ini. Nah, kalau kita sekarang melihat kerahiman ilahi, lalu kita harus gimana untuk menangkapnya? Ibu, bapak, saudara terkasih, kita harus melihat, karena ada istilah kata rahim. Rahim itu kan sebetulnya dimiliki oleh perempuan dan bukan laki-laki. Maka kalau itu diterapkan kepada Allah, Allah ada aspek feminin juga. Kan rahim fungsinya untuk apa? Para ibu, perempuan, apa? Untuk tempat apa? Tempat bayi, janin sebetulnya tepatnya. Kalau bayi pasti sudah keluar dari rahim ibu, janin, tempat janin. Nah, kita mencoba untuk memastikan, tetapi mencoba memaknai ini. Allah disebut dengan Bapa, tapi Dia itu ada aspek femininnya, disebut dengan Bapa, maskulin, laki-laki. Tapi ada aspek feminin, female-nya, male and female ada di sana. Rahim, tempat di mana janin ada, di situ kita bisa melihat relasi antara ibu dengan janin dekat enggak? Dekat. Tetapi ada kemerdekaan enggak yang dimiliki oleh janin? Golongan darahnya bisa berbeda enggak dengan ibu? Bisa, karena nganut golongan darah bapak yang berbeda kebetulan mungkin. Jadi masih ada kemerdekaan. Tapi ikatannya dekat. Bayi pernah minta makan enggak? Janin di dalam rahim? Enggak pernah. Tetapi ibu pasti memberikan yang terbaik. Bahkan ibu yang hamil rela untuk menambah berat badan sampai mungkin 10 kilo lebih untuk supaya anak janin ini mendapatkan jaminan makan yang terbaik. Anak nggak pernah makan. Dan kita bisa melihat rahim itu tempat apa? Tempat anak untuk tidur, tempat akrobat bagi janin. Kadang-kala kepala di atas, ke bawah, kadang-kadang jejak segala macam itu kan bisa dilihat, bisa dirasakan. Koyo wis tau duwe bojo ya. Nah, tempat akrobat dan juga ruang makan dan juga toilet bagi janin itu. Jadi macam-macam ada di situ. Itu adalah dunia dari janin. Nah, kalau kita memahami kerahiman Allah, kita seolah-olah adalah janin itu yang punya relasi dengan Allah. Dan rahimnya di mana? Di dalam dunia ini. Kita berakrobat, beraktivitas, tetapi jalinan ini ada. Dan kita bisa merasakan di sana bagaimana Tuhan ini sebetulnya mau menghidupi kita. Dengan Dia bangkit, Dia mau memberikan yang terbaik untuk kita.
Dengan dia bangkit, dia memberikan yang terbaik untuk kita. Karena para murid pun juga masih berpikir, apakah kebangkitan Tuhan itu mirip dengan Lazarus yang dibangkitkan? Gak ada bedanya. Apakah mirip juga dengan anak Yairus? Apakah mirip juga dengan pemuda di Nain yang dibangkitkan oleh Tuhan? Ternyata kebangkitan Tuhan ini berbeda dengan mereka semua. Kalau demikian maknanya untuk apa? Ternyata ini adalah memperlihatkan Tuhan mau untuk tetap dekat dengan diri kita walaupun dia ilahi. Dia yang bangkit dengan badan yang mulia, dia yang ilahi memperlihatkan kebesarannya, tetap mau dekat dengan kita. Bukankah ini seperti janin seperti kita sebagai janin itu dengan Allah yang maha besar. Dan dia adalah bunda dan bapa kita juga. Nah, dengan seperti itu, kita sebetulnya mau dituntun oleh Tuhan supaya memahami bahwa bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita seolah-olah diuji untuk itu. Maka setiap kali orang berdevosi kepada kerahiman ilahi selalu mengatakan, Tuhan, Engkau adalah andalanku. Jadi kita mengandalkan itu. Kita percaya 100% pada penyelenggaraannya. Nah, ini sebetulnya kuncinya. Maka kita dengan novena ini sebetulnya kita mau dituntun untuk supaya kita memahami kerahiman Allah itu yang bagaimana. Apakah ini sekedar jatuh dalam ritual ataukah ada makna terdalam mendalami relasi kita dengan Dia. Tidak hanya percaya kepada Allah yang bangkit, tetapi juga percaya pada penyelenggaraannya. Allah bangkit kembali kepada Bapa, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, maka itu Bapak, saudari terkasih dalam Tuhan. Maka yang kita bangun di sana adalah bangga kita punya Allah yang dekat dengan diri kita, yang mau untuk menyelenggarakan kehidupan kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Selamat merenungkan.